Pemirsa, sebuah bus gandeng Transjakarta terbakar hebat di depan gedung kampus Al-Azhar, Jakarta Selatan pagi tadi. Api yang membakar bus merambat dan juga ikut membakar halte busway. Iya, jurusan Kota Blok M ini busway-nya terbakar di depan Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terekam oleh salah seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Api yang membakar bus kemudian menjalar ke halte busway Blok M tempat bus berhenti. Menurut beberapa saksi, mata api muncul dari kabin belakang dan menimbulkan asap cukup tebal. Saat kejadian ada puluhan orang di dalam bus ini, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam yang tiba di lokasi beberapa saat kemudian. Akibat kejadian ini, penumpukan penumpang terjadi di halte Blok M. Halte Blok M ini merupakan pemberhentian terakhir bus jurusan Blok M Kota. Lalu apa penyebab terbakarnya bus gandeng Transjakarta yang masih tergolong baru di halte Al-Azhar, Jakarta, dan apa imbasnya? Sudah ada rekan kita, Mina Apratima, yang akan mengabarkan. Selamat siang, Mina. Apakah sudah diduga penyebab terjadinya kebakaran busway ini? Baik, Sira dan pemirsa, hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak BLU atau Badan Layanan Umum dari PT Transjakarta terkait dengan apa sebenarnya penyebab kejadian terbakarnya bis Transjakarta bernomor polisi TJ0022 ini. Namun dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa sesaat sebelum kejadian memang sudah terdengar ada semacam 2 kali ledakan besar dan disusul dengan ledakan kecil lainnya. Dan sebelum ledakan ini terjadi, ada kepulan asap dari bagian belakang sebelah kanan mesin Transjakarta dan juga dari bagian depan sebelah kiri dari bis Transjakarta ini. Saat ini pemirsa, derek ataupun evakuasi dari bangkai bis Transjakarta ini sudah dilakukan. Ini nantinya akan dibawa ke Pol Transjakarta yang ada di daerah Pinang Ranti. Sebelum adanya evakuasi ini memang tadi sempat juga dilihat dari usaha dari pihak kepolisian sudah mengganti roda dari bis Transjakarta agar lebih memudahkan proses evakuasi sehingga ini bisa diderek. Ada sekitar 4 roda bis Transjakarta yang tadi diganti setelah pemadaman dilakukan oleh pemadam kebakaran yang ada di lokasi kejadian. Informasi yang kami terima di lapangan, pemirsa, tadi bahwa ada sekitar 20 penumpang yang dievakuasi saat kejadian dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam kejadian ini. Sementara itu untuk sopir truk, maksud kami untuk sopir bis Transjakarta dan juga kondekturnya ini sudah dibawa ke Polsek Kebayoran Baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan keadaan ini. Di halte Transjakarta ini sudah lumpuh seluruhnya, tidak ada aktivitas yang ada di halte ini dan Anda juga bisa melihat di layar kaca Anda bahwa halte Transjakarta sudah tersambar api dan juga sudah gosong begitu dan masih dibatasi dengan garis polisi. Belum ada konfirmasi baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak Transjakarta apakah nanti ini akan ada pengalihan arus ataupun pengalihan jalur dari koridor yang melewati Blok M dan kota ini. Namun dapat kami informasikan bahwa sedari pagi tadi sejak keadaan ataupun sejak adanya kecelakaan kebakaran ini, pemirsa, bis Transjakarta ini masih beroperasi seperti biasa, hanya saja memang tidak melalui jalur yang terkena api ini. Jadi nanti mereka ketika ingin melalui halte Blok M ini, bis Transjakarta yang lain ini menggunakan jalur kendaraan umum yaitu Jalan Sisingamaraja, tepat di depan halte dan juga di depan kampus Al-Azhar. Dan setelah melewati bangkai bis yang terbakar ini, mereka kemudian masuk kembali ke jalur Transjakarta. Sampai saat ini tidak ada pengalihan arus, namun memang banyak sekali masyarakat ataupun kendaraan-kendaraan yang melewati jalan ini akhirnya melambat begitu untuk sekedar melihat proses evakuasi dari bis Transjakarta yang terbakar ini.
Sampai saat ini di sini kami awak media juga masih menunggu Kepala Badan Layanan Umum dari PT Transjakarta untuk datang ke sini karena informasi yang kami terima mengatakan bahwa nanti akan ada pihak dari BLU Transjakarta untuk datang dan mengecek dan lalu memberikan keterangan kepada awak media karena disinyalir juga bis Transjakarta yang terbakar ini adalah buatan Cina yang artinya ini kurang dari setahun beroperasi. Namun sudah terjadi kebakaran dan memang kita juga mengetahui bahwa cukup banyak sekali keadaan atau kejadian yang mengakibatkan bis Transjakarta Gandeng ini tidak bisa beroperasi, diantaranya kebakaran, kemudian adanya Transjakarta Gandeng yang juga beberapa waktu lalu kita tahu ini semacam terputus begitu di antara gandengannya. Dan sementara itu pemirsa nanti kami akan mengabarkan kembali kepada Anda apabila memang sudah ada konfirmasi resmi dari pihak Transjakarta yang memantau langsung kondisi di halte di daerah depan kampus Al-Azhar ini. Kita kembalikan ke studio. Ya, Mina, pada saat terjadi bus terbakar gitu pagi tadi, proses evakuasi berlangsung sangat cepat begitu. Dan apakah ada imbas yang terjadi pada pelayanan mengingat memang dari haltenya sendiri kemudian bus dan jurusan ini terhambat begitu pelayanannya. Bagaimana dengan antisipasi yang dilakukan? Terkait dengan pelayanan, sesaat setelah adanya asap yang keluar dari bis Transjakarta ketika ia menepi di halte ini, memang seluruh orang langsung berlarian panik, begitu juga dengan pegawai yang biasanya melayani di halte ini. Dan tercatat ada sekitar 1 orang pegawai yang memang sedang beroperasi atau sedang berada di halte Transjakarta ini ketika kejadian kebakaran ini berlangsung dan memang seluruhnya langsung dievakuasi untuk keluar dari halte dan juga dari bis sehingga pada saat proses evakuasi dan pada saat pemadam kebakaran ini ada 2 unit pemadam kebakaran yang kemudian langsung datang ke lokasi, seluruh pelayanan di halte Transjakarta yang ada di depan kampus Al-Azhar ini lumpuh total dan sampai saat ini tidak ada aktivitas ataupun pelayanan yang berlangsung dan sampai sekarang belum ada konfirmasi apakah untuk penumpang yang ingin naik dari halte ini ataupun ingin turun dari halte ini dialihkan ke halte sebelumnya atau ke halte yang setelah ini. Sira. Ya, Mina, lalu sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan hasil penyelidikan penyebab terjadinya bus yang terbakar? Mengingat tadi yang seperti Anda katakan, bus ini masih tergolong baru begitu, Mina. Dari informasi yang kami usahakan untuk cari di lapangan, belum ada pihak terkait yang ingin memberikan konfirmasi di lapangan karena mereka berdalih bahwa mereka masih menunggu pimpinan dari pihak BLU Transjakarta untuk memberikan statementnya langsung kepada awak media sehingga tidak ada di sini yang bisa dimintai keterangan atau memberikan statement terkait apa sebenarnya penyebab dari terbakarnya bis Transjakarta ini, Sira. Mina, satu pertanyaan lagi, bagaimana dengan informasi lalu lintas? Apakah jalur tadi seperti saya lihat ada kemacetan begitu? Apakah ada pengalihan arus sendiri? Khusus untuk jalur umum, yaitu jalur Jalan Sisingamaraja yang ada di jalur ini masih tidak ada pengalihan arus, ini masih berlangsung normal sejak pagi tadi. Namun memang kurang lebih pada saat kejadian yaitu sekitar pukul 7:30 pagi. Kemudian saat unit pemadam kebakaran datang dan memadamkan kobaran api ini hingga kurang lebih pukul 9 atau setengah 10, memang sedikit tampak tersendat begitu jalur di Sisingamaraja ini dikarenakan bis Transjakarta memakai jalur ini karena tidak bisa memakai jalur Transjakartanya dan kemudian kendaraan umum juga melambat untuk sekedar melihat dan mengabadikan momen dari terbakarnya Transjakarta dan proses evakuasi dari bis Transjakarta ini, Sira. Baik, terima kasih laporannya Mina Apratima, informasinya sangat lengkap dan semoga bermanfaat untuk pemirsa TV One.